Bismillah. Setelah khair Bapak. Sebelum kita mulai, senang sekali kita pada kesempatan hari ini dikumpulkan bersama di Taman Ilmu. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menyerap kebenaran dan setiap ilmu. Dan semoga kita juga diberikan kemudahan untuk mengamalkan supaya mendekatkan posisi kita dan kedudukan kita hanya kepada pemilik alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Karena ini waktu siang, ini waktu yang sangat sensitif, maka kita berdoa semoga betul-betul doa kita memberikan semangat dan melecut kebaikan kita untuk menyerap ilmu. Doanya jangan sampai salah, doanya Robbi zidni ilma. Jangan sampai kita berucap dengan doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Saya khawatirnya terlelap dalam tidur. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Asy-Syamil dan kepada seluruh para pengurus dan seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan semoga kita senantiasa disibukkan oleh Allah dengan ilmu. Ilmu memberikan kepada kita kekuatan dan petunjuk memberikan kepada kita energi. Kita tidak akan bisa menyelesaikan satu persatu amanah yang Allah bebankan kepada kita kalau kita tidak memiliki energi pada ilmu yang kita pelajari. Karena sesungguhnya ilmu bukan hanya sekedar urusan pahala, tetapi ilmu itu memberikan kepada kita energi dan membebaskan kita dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan kita. Itulah kenapa Allah mensifati ilmu dengan kata cahaya. Karena sesungguhnya pelita itulah yang membebaskan kita dari titik buta yang sering kita tidak jumpai di dalam kehidupan. Kadang-kadang orang itu mendapatkan banyak masalah pada kehidupan mereka bukan karena Allah tidak sayang kepada mereka, tetapi terkadang Allah memberikan masalah kepada manusia karena manusianya tidak mau menyerap ilmu sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita paham kita ini laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak sibuk dengan ilmu, maka kita pasti akan sibuk dengan hawa nafsu, hobi, ataupun dengan logika. Dan itu pasti tidak ada ujungnya. Dan inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Tidak ada doa yang dilazimi Nabi sebelum matahari menghangatkan bumi, kecuali doanya Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah, untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya ilmu merupakan kekuatan untuk memulai setiap hari yang kita jumpai. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu, diberikan kebenaran yang tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita jumawa di dalam kehidupan. Hati-hati, ilmu itu terkadang paling cepat membuat orang itu bisa menjadi sombong. Lebih cepat daripada harta itu bisa membuat seseorang itu menjadi sombong. Inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyan. Kata Wahab bin Munabbih, sesungguhnya ilmu sangat cepat membuat orang itu menjadi sombong, sebagaimana harta itu cepat membuat orang itu menjadi sombong. Semoga ilmu yang kita miliki dan kita serap menjadikan kita semakin bersaudara, semakin tidak merendahkan. Semoga tidak semakin dalam polarisasi pada umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika masing-masing setiap orang sekarang banyak yang membanggakan ilmunya ataupun membanggakan kepada kelompok dan golongannya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang menjadikan kita merendah dan mudah menjadikan hati kita membumi dan penuh dengan rasa tawadhu. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tapi pastinya syukur itu memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan. Sesungguhnya 3 komponen hati yang kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan kita, dan salah satunya itu tentang syukur. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan apa 3 komponen di dalam perjalanan kita ketika kita menghadapi kehidupan. Maka hati kita harus terisi dengan 3 perkara. Yang pertama, kita harus memiliki sabar tanpa tepi di dalam perjalanan hidup. Karena sesungguhnya kehidupan ini gelombangnya tidak bisa diatasi kecuali dengan kesabaran. Makanya sesungguhnya kehidupan orang mukmin itu identik dengan lembaran-lembaran kesabaran. Yang kedua, bahwasanya komposisi hati itu adalah syukur
tanpa syarat. Kita bersyukur tanpa memberikan syarat apapun kepada Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Tidak usah memberi syarat sama Allah. Kita itu tidak layak memberi syarat. Banyak orang yang berkata, saya bersyukur nanti kalau sudah punya anak. Saya bersyukur kalau sudah punya haji. Saya bersyukur nanti kalau profitnya sudah sekian miliar. Itu namanya syukur memberi syarat. Orang beriman, mereka bersyukur tanpa syarat. Karena itulah yang menjadi obat dari getirnya kehidupan. Ketika kita bersyukur tanpa syarat kepada Allah. Bapak, kalau ternyata doa kita banyak belum dikabulkan oleh Allah, jangan pernah mengurangi syukur kita kepada Allah. Ini teguran untuk saya. Kenapa? Karena terkadang banyak di antara kita ketika merasa doanya belum dikabulkan oleh Allah, dia mengurangi syukurnya karena dia berinteraksi pada syukurnya kepada Allah disebabkan karena doa apabila banyak terkabul. Padahal ini salah. Kadang-kadang banyak doa kita belum terkabul di sisi Allah, kita ini belum paham. Padahal itu merupakan love language-nya Allah. Cara Allah mencintai kita kadang-kadang dijadikan beberapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena terkadang permintaan doa kita tidak membawa kebaikan untuk kita di masa mendatang. Ibarat kata, Bapak meminta gula. Allah tidak memberikan gula kepada Bapak sesuai dengan doanya Bapak. Bukan karena Allah minus dengan gula, Allah surplus dengan kekayaannya. Tapi Allah tidak memberikan gula kepada kita. Karena ternyata gula itu apabila diberikan kepada kita bisa menyebabkan kita diabetes. Kita meminta kepada Allah doa garam. Allah tidak memberikan garam untuk kita bukan karena Allah itu minus dengan garam. Allah garamnya banyak. Tapi kenapa Allah tidak memberikan garam kepada kita? Karena ternyata garam itu bisa membawa penyakit hipertensi untuk kita di masa mendatang. Tidak dikabulkannya doa itu love language-nya Allah kepada manusia. Kalau kita berinteraksi kepada Allah hanya karena doa kita terkabul, berarti kita orang pragmatis, Mak. Ketika kita melihat Allah dan melihat Allah sebagai batas muamalah kapitalisme. Kalau ada profitnya, ya beribadah. Kalau tidak ada profitnya, ya saya ngurangi ibadah saya. Itu hubungan kapitalisme. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan hamba dengan Allah. Allah itu terkadang tidak memberi apa yang kita mau. Jangan ngurangi syukurnya. Karena terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita mau, karena apa yang kita mau di dalamnya ada banyak kerusakan yang tidak kita sadari. Contohnya saya punya anak Pak, nomor 6, kesukaannya makan permen. Kalau satu hari dikasih permen satu bungkus besar, mungkin dia habis. Tapi saya tidak pernah memberikan satu bungkus yang besar kepada anak saya, kecuali permen yang saya berikan kepada anak saya, satu permen, itu pun cuma hari Sabtu. Hari selain itu tidak kita pernah berikan permen. Apakah saya tidak bisa membelikan permen satu bungkus yang besar setiap hari? Alhamdulillah bisnis saya, muamalah saya bisa membelikan dia permen satu bungkus yang besar. Tapi saya kenapa tidak berikan? Karena saya cinta sama anak saya. Karena kalau saya memberikan satu bungkus permen yang besar kepada anak saya, maka anak saya terancam dengan diabetes dini dan akan terancam komplikasi penyakit berat di usia belia. Love language saya tidak mengabulkan apa yang dia mau. Itulah cara kita memahami kenapa doa kita banyak belum dikabulkan oleh Allah. Saya memiliki 30 resolusi di awal tahun 2025. Kenapa belum dikabulkan oleh Allah? Bukan Allah tidak mampu, bukan karena Allah jatuh miskin, bukan karena Allah tidak memiliki perkendaraan. Allah punya semuanya, tapi Allah tidak memberi kepada kita karena apa yang kita minta di dalamnya ada kerusakan. Love language-nya Allah menyelamatkan kita dari kerusakan itu. Dan yang ketiga, komposisi hati kita adalah ridho tanpa batas. Takdir Allah tidak ada yang salah, takdir Allah tidak ada yang cacat, dan itulah yang menjadikan kita ridho tanpa batas dalam kehidupan kita. Inilah 3 perkara yang terus kita bawa sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Kalau tidak sabar, syukur. Kalau tidak syukur, ridho. Kadang-kadang kita memberikan 3 itu dalam satu momen kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita melihat istri kita bersyukur. Tapi melihat rekening kita, ya kita bersabar. Dan ketika kita melihat hidup kita belajar ridho. Dan itulah setiap waktu. Kadang-kadang kita bangun dengan kesyukuran. Menjelang siang tabrakan mobil kita bersabar. Menjelang malam tiba-tiba mendapatkan takdir yang tidak pernah kita duga dan harus kita melatih keridhaan. Itulah kehidupan setiap waktunya.
Kalau kamu tidak dilatih, kalau kamu tidak dihadapkan pada sabar, pasti kamu dihadapkan pada syukur. Kalau kamu tidak dihadapkan pada syukur, kamu dihadapkan kepada ridho. Dan itu 3 perkara yang tidak bisa terpisahkan dalam iman. Itulah yang menjadikan kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Bersyukurlah, pasti kita dibahagiakan. Dan orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Bapak dan keluarga besar Masjid Asy-Syamil, saya pada kesempatan hari ini diminta untuk menyampaikan sebuah tema oleh panitia, teman yang membawamu ke surga. Tentunya materi ini saya berdoa terlebih dahulu semoga materi ini bermanfaat untuk kami sebagai yang menyampaikan, karena ilmu yang tidak bisa mengubah yang menyampaikan, apalagi bisa mengubah orang yang mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini membawa keberkahan untuk kita. Bapak dan Ibu, tahukah kita ada salah satu doanya Nabi yang indah? Dan ini termasuk salah satu doa yang saya lazimi dalam setiap permintaan saya ketika melewati waktu yang mustajab. Doa ini selalu saya lazimi karena saya ketika mendapati doa ini pertama kali, saya menangkap betapa indahnya untaian proposal Nabi ketika beliau berdoa dengan doa ini. Saya tidak akan tanya sama Bapak apakah Bapak sudah hafal doa ini, karena saya khawatir jawabannya mengecewakan saya. Ada sebuah doa yang indah yang diminta oleh Nabi ketika Nabi mengatakan kepada Allah. Nabi itu meminta 3 cinta, Pak. Yang selama ini kita selalu berpikir bahwasanya yang diminta Nabi pasti cintanya Allah saja. Tapi ternyata doa ini merevisi apa yang kita simpulkan selama ini. Ternyata Nabi tidak hanya fokus kepada 1 cinta, tapi Nabi meminta kepada Allah 3 cinta yang beliau minta kepada Allah dalam setiap waktu yang mustajab ketika beliau mengetuk pintu langit. Apa yang diminta oleh Nabi dalam 3 cinta itu? Ini tergambar dalam untaian doanya beliau. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Nabi itu berdoa ketika mengetuk pintu langit bahwasanya Nabi itu meminta kepada Allah 3 cinta. Yang pertama, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Karena kita tentunya pasti membutuhkan cintanya Allah, Pak. Kalau kita dalam kehidupan tidak mendapatkan cinta dan rahmatnya Allah, kita akan sibuk dengan penilaian manusia. Penilaian manusia itu membuat kita lelah. Makanya penyakit mental illness itu salah satunya karena kita mengejar posisi kita di depan manusia. Ada NPD, Narcissistic Personality Disorder, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mungkin kita tidak mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua yang diminta Nabi adalah wa hubba man yuhibbuka. Nabi bukan hanya fokus meminta cintanya Allah, tapi Nabi juga fokus memohon cinta yang kedua. Cinta yang kedua itu apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu cintanya orang yang solih, yang mencintaimu dan dia juga mencintaiku. Artinya Nabi memohon kepada Allah yang kedua. Ternyata cinta yang diminta oleh Nabi bukan hanya cintanya Allah, tapi Nabi juga memohon supaya beliau diberikan kepantasan untuk dicintai sama orang-orang yang mencintai Allah. Dan itu diminta oleh Nabi untuk memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat kuat. Ternyata untuk mendapatkan cintanya Allah, kita butuh cinta yang kedua. Kita butuh mendapatkan cintanya orang-orang solih yang mencintai Allah, lalu mereka membuka hatinya untuk mencintai kita. Dan itu diminta Nabi. Makanya permintaan Nabi dikabulkan oleh Allah, dibayar cash dan kontan oleh Allah. Apa itu? Allah dekatkan Nabi dengan Abu Bakar, Allah dekatkan Nabi dengan Umar, Allah dekatkan Nabi dengan Utsman, Ali, 10 sahabat yang dijamin surga. Ada jumlahnya 140.000 sahabat yang menemani Nabi, dan mereka sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan itu permintaan yang kedua, cintanya orang solih. Yang ketiga yang diminta oleh Nabi itu apa? Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Nabi juga meminta, ya Allah, kasih aku amalan yang paling engkau cintai, yang paling prioritas, supaya aku mudah melakukan amalan prioritas itu, supaya aku cepat mendapatkan cinta. Jadi Nabi itu meminta tidak dipanjangkan umur, supaya bisa beramal dengan semua perintah yang Allah berikan. Tidak.
Nabi fokus, ya Allah, berikanlah kepadaku amalan yang paling prioritas yang mampu aku lakukan sebelum wafatku, supaya aku cepat mendapatkan cintamu. Dan itulah yang diminta oleh Nabi dalam 3 proposal, dalam 3 permintaan pada 1 proposal ketika beliau itu meminta kepada Allah. Disinilah kita akhirnya paham, ternyata bahwasanya kekuatan kita di dalam kehidupan sebagai orang beriman itu ada pada 3 pilar, Pak. Pilar yang pertama yaitu ketika kamu mendapatkan cintanya Allah. Pilar yang kedua ketika kamu dicintai sama orang-orang yang taat dan orang-orang yang solih dari kalangan wali-walinya Allah. Dan yang ketiga, ketika kamu diberikan kekuatan beramal dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah, supaya amalmu tidak apa adanya, dan supaya amalmu tidak ala kadarnya, dan betul-betul amalan yang berat ketika ditimbang di dalam mizan. Tentunya di antara 3 permintaan ini kalau dibedah panjang. Tapi kita akan fokus untuk melihat dan menyoroti dan menjadikan spotlightnya kita itu pada permintaan yang kedua. Yaitu ketika Nabi memohon kepada Allah supaya Nabi diberikan kekuatan cinta dari orang-orang yang mencintai orang yang solih. Maka sesungguhnya kita harus paham tentang perkara ini, karena ini termasuk salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan di dalam kehidupan manusia. Karena rezeki, salah satu rezeki yang terbaik itu apa? Yaitu ketika kita mendapatkan teman yang di dalam bahasa Arab disebut dengan sahib. Dan sahib itu apa? Sahib itu bisa menarik kita menuju kepada ketaatan, dan sahib itu pun sangat bisa mempengaruhi kita di dalam kebaikan dan ketaatan. Karena apa? Siapapun yang di dekat kita itu mempengaruhi kebaikan dan keburukan kita. Bapak, saya pernah membaca satu jurnal, ya. Dalam jurnal itu disebutkan, kalau ada wanita siklus bulanan di satu rumah, biasanya kebiasaan satu wanita yang siklus bulanan itu menarik wanita-wanita di sekitarnya untuk memiliki siklus bulanan yang kurang lebih sama. Ternyata ada satu penelitian, ada anak perempuan, dia siklus bulanannya setiap tanggal 15. Ternyata dia punya ibu, ternyata siklus bulanannya juga antara tanggal 14, 15, dan 16. Kenapa terkadang ada wanita dalam satu atap siklus bulanannya tidak jauh berbeda? Karena ternyata ada satu penelitian yang mengatakan karena kebiasaan siklus bulanan membawa pengaruh dan menarik kepada wanita-wanita di sekitarnya untuk membawa kepada siklus bulanan yang sama. Jurnal ini memberikan kepada kita tentang arti. Memang betul kalau artinya bahwasanya teman di dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata sahib. Dan sahib itu di dalam bahasa, kenapa dinamakan teman itu sahib? Karena dia memiliki sebuah kekuatan yang bernama sahib. Apa itu sahib? Sahib itu menarik kita di dalam kebaikan dan menarik kita di dalam keburukan, tergantung siapa yang ada di sekitar kita. Kalau wanita yang siklus bulanan bisa mempengaruhi wanita yang ada di sekitarnya untuk memiliki siklus bulanan di hari yang tidak terlalu jauh berbeda, maka sesungguhnya itu pula yang kita jumpai. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa Nabi tidak hanya fokus meminta cintanya Allah, tapi Nabi fokus meminta cintanya orang solih. Karena ternyata mendapatkan cintanya orang solih itu merupakan sebuah karunia besar di dalam kehidupan. Memiliki teman itu sebuah kenikmatan, tapi memiliki teman yang solih yang membawa kepada kita kebaikan dan entry point yang baik pada perjalanan kita, itu merupakan karunia dan itu merupakan anugerah. Banyak di antara kita cuma mendapatkan nikmat tapi tidak pernah mendapatkan karunia ketika teman kita tidak betul-betul memiliki kriteria kesolihan yang bisa memberikan kepada kita kebaikan. Sekarang mari kita bedah, Pak, bareng-bareng supaya ini juga menegur saya. Apa sih profit yang kita dapatkan kalau kita ini selektif di dalam kita berteman dan kita ingin sekali untuk mendekatkan kepada teman-teman yang bisa membawa kebaikan kepada kita? Setidaknya ada 3 perkara besar yang Allah akan berikan kalau kita di dalam kehidupan, di dalam upaya kita, effort kita mengejar cintanya Allah, sembari kita mendekatkan diri kita untuk menjemput cintanya orang-orang solih di sekitar kita. Maka Allah akan memberikan kepada kita 3 profit. 3 profit ini tidak akan didapatkan kecuali ketika kita mendapatkan teman-teman yang solih. Yang pertama, apa profitnya? Pak,
Kalau kita memiliki teman yang solih, maka sesungguhnya sejatinya itu akan memberikan kepada kita banyak pertolongan dan banyak syafaat dalam kehidupan kita ketika kita memiliki teman dan memiliki sahabat yang solih. Bukan hanya dalam konteks ketika kita di dunia, bahkan dalam konteks ketika kita sudah meninggal dunia pun, teman yang solih itu masih memberi manfaat kepada kita kalau kita dikuburkan bertetangga dengan orang-orang yang solih. Makanya ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama dulu. Para ulama dulu itu menyampaikan satu kaidah begini. Al-jaru qoblad dari. Kalau kita memilih rumah, perhatikan siapa tetanggamu sebelum kamu memilih dan menjatuhkan pilihan rumahmu. Kenapa? Tetanggamu akan mempengaruhi kebaikan dan keburukanmu. Makanya maaf, dalam hasanah keimanan, rumah itu berkah apabila dalam 3 perkara. 1, ketika dekat masjid. Jadi bukan yang dekat tol, Pak, tapi yang dekat masjid. Makanya kalau ada tanah dekat masjid, doa. Langsung doa sama Allah. Ya Allah, saya ingin rumah ini. Tanah ini jadi miliknya saya. Kenapa? Rumah yang mendengar kalimat azan ketika diperdengarkan tidak akan sama dengan rumah yang dinding-dindingnya tidak pernah menyerap panggilan-panggilan Allah di dalam kehidupan. Dekat masjid. Makanya Nabi rumahnya dekat masjid. Nabi kalau membuka pintu langsung masuk ke Masjid Nabawi. Dan itulah kenapa Nabi pada saat iktikaf disisirin oleh Ibunda Aisyah, karena rumahnya Nabi berdempetan dengan Masjid Nabawi. Rumah yang berkah yang kedua yaitu adalah rumah ketika kita bertetangga sama orang solih. Jadi sebelum kita menjatuhkan pilihan rumah, kita tanya dulu siapa tetangga kiri, siapa tetangga kanan, siapa tetangga depan. Kalau kita mendapati mereka solih, kita langsung menjatuhkan pilihan. Tapi kalau kita tidak mendapati tetangganya solih, kita mengurungkan niat dan meminta kepada Allah supaya kita mendapatkan rumah yang tetangga kanan kirinya itu solih. Itulah kaidah al-jaru qoblad dari. Lihat tetanggamu sebelum kamu menjatuhkan pilihan rumahmu. Yang ketiga, rumah yang berkah itu adalah ketika rumah kita dekat dengan orang tua. Kalau kita bekerja, kita bisa mampir ke rumah orang tua kita, meminta doanya, meminta keberkahannya, dan meminta perlindungan dari segala macam fitnah. Kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah rumahnya di sini, rumah ibunya di sini. Setiap beliau pergi akan menemui Rasulullah untuk menyerap hadis dari Nabi, beliau selalu mengetuk pintu rumah ibunya. Pada saat itulah ibunya nanti akan diberikan salam oleh Abu Hurairah. Ibunya menjawab, barulah Abu Hurairah itu pergi untuk mengambil hadis dari Nabi. Itulah rumah yang berkah 3. Di antara 3 ini salah satunya yang berkaitan pada apa yang sedang kita bicarakan, yaitu ketika kita bertetangga dengan orang solih. Makanya sampai saya pernah menjumpai sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Di dalam kitab itu, Imam Qurtubi menyampaikan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di daerah Cordova, di daerah Spanyol hari ini secara geografis. Apa yang pernah terjadi yang diceritakan salah satu ulama besar, yaitu Imam Al-Qurtubi. Beliau menceritakan tentang salah satu kisah, dan kisah ini menjadi sebab beliau menuliskan salah satu bagian di dalam kitab At-Tadhkirah. Ada orang, satu keluarga di daerah Cordova, Pak, ada 3 anak yang hidup dan memiliki seorang ibu, dan ibunya itu meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, pada saat itu mereka menguburkan ibunya tanpa mereka membicarakan siapa yang ada di samping kanan dan kiri dari kuburan ibunya mereka. Setelah ibunya dikuburkan, maka malam berikutnya, malam pertama setelah dikuburkan, ibunya mendatangi di dalam mimpi pada 3 anaknya. Dan kita harus paham ya Pak, mimpinya orang yang meninggal dunia yang datang kepada orang yang hidup, maka itu hak dan benar, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar 42 dan sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nanti Bapak kalau punya tafsir Imam Ibnu Katsir yang ada di rumah, tolong dibuka itu plastiknya Pak. Nah, dibuka surat Az-Zumar surat 42 pada ayat 42. Di situ Imam Ibnu Katsir menerangkan, kalau ada orang meninggal datang kepadamu dalam mimpi, kemungkinan itu hak dan itu benar. Maka ibu ini ketika beliau sudah dikuburkan, malam pertama ibu ini datang kepada mimpi anaknya.
Lalu ibunya berkata kepada tiga anaknya, "Nak, kenapa kamu kuburkan aku di tempat yang panas dan tempat yang gerah?" Ibunya mengatakan itu pada anaknya. Anaknya pada mimpi tersebut tidak bisa menjawab. Kenapa ibu mengatakan begitu? Ibunya mengatakan kembali, "Kenapa kamu tempatkan aku pada tempat yang panas dan tempat yang gerah?" Seketika ketika anaknya bangun pada waktu pagi harinya, seketika mereka bingung. Dan mereka lebih bingung lagi ketika salah satunya menceritakan mimpinya kepada saudaranya. Ternyata saudaranya pun menceritakan mimpi yang sama. Jadi tiga anaknya, tiga-tiganya mimpi dengan mimpi yang sama. Didatangi oleh ibunya dan ibunya berkata, "Kenapa kalian tempatkan aku di tempat yang panas?" Maka tiga anaknya langsung melenggang ke kuburan. Dan mereka mencoba untuk menginvestigasi, ada apa di kuburan? Kok tiba-tiba ibu kita mendatangi kita dalam mimpi dan menceritakan bahwasanya tempatnya itu panas. Jangan-jangan ini ada kaitannya karena posisi kuburan ibu kita langsung berhadapan dengan sinar matahari. Jangan-jangan begitu. Mereka datang ke kuburan, Pak. Mereka lihat satu persatu. Dan mereka tidak kunjung mendapatkan jawaban. Sampai salah satu di antara tiga anak ini bertanya kepada penjaga kuburan, dan dia mengatakan kepada penjaga kuburan, "Ini kuburan ibuku, siapa kuburan yang ada di samping kanan dan siapa yang ada di kuburan sampingnya ibu saya?" Maka penjaga kuburan yang paham tentang riwayat siapapun yang dikubur pada pekuburan itu, maka penjaga kuburan berkata, "Ini kuburan ibumu, maka yang di samping kanan ini adalah pezina yang dia belum bertaubat sampai dia meninggal dunia, maka dia dikuburkan di sini. Di samping kirinya ini peminum khamr yang dia belum bertaubat dari minuman khamrnya sampai dia mati dan dikuburkan di sini." Seketika ketika salah satu di antara tiga anak laki-lakinya mendapatkan berita itu kaget, maka seketika dia menyampaikan kepada kedua saudaranya. Lalu tiga orang ini datang kepada seorang ulama, menceritakan mimpinya dan menceritakan apa yang mereka temukan di area kuburan ibunya. Maka sang ulama lalu akhirnya memberikan fatwa, diperbolehkan bagi mereka untuk memindahkan kuburan ibunya. Lalu akhirnya kuburan ibunya dipindahkan ke tempat orang-orang yang solih ketika mereka dikuburkan. Setelah dipindahkan, maka tiba-tiba hari beberapa malam berikutnya, ibunya datang kembali pada mimpi tiga putranya. Lalu ibunya berkata, "Alhamdulillah nak, kamu sudah pindahkan aku ke tempat yang jauh lebih adem dan jauh lebih tenang daripada tempatku sebelumnya. Dan semoga di tempat ini aku mendapatkan rahmat." Kisah itu nyata di dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Imam Qurtubi, salah satu ulama besar, nanti kalau ada orang kok mereka meragukan kisah ini, suruh baca kitab At-Tadhkirah, jangan hanya dengar dari satu ustaz. Dalam kitab itu Imam Al-Qurtubi lalu menyampaikan di dalam pembahasan kitabnya bahwasanya berteman sama orang solih bukan hanya dianjurkan ketika hidup, tapi berteman dan bertetangga dengan orang solih pun dianjurkan ketika meninggal dunia. Itulah yang menjadikan akhirnya Abu Bakar kenapa ingin dimakamkan di samping Rasulullah, karena tahu keutamaan orang solih. Itulah yang menjadikan Umar bin Khattab itu tahu, Pak, ini kan kuburan Rasulullah. Kalau kita di Masjid Nabawi yang paling kanan, kuburan Rasulullah yang paling kanan. Di sampingnya kuburan Abu Bakar. Di sampingnya ini lokasi yang sudah disediakan oleh Ibunda Aisyah. Karena ini kamarnya Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah sudah membuat plan, rencana. Beliau akan dikuburkan di samping suaminya dan di samping bapaknya. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, laknatullah alaihi, seorang laki-laki Majusi, maka pada saat ketika beliau menderita selama 3 hari, ketika rasa sakit parah yang menyerang baginda Umar bin Khattab, di saat itulah Umar bin Khattab mengirimkan pesan melalui sebuah kurir untuk disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampaikan kepada Aisyah, bolehkah saya menempati lokasi di sampingnya Abu Bakar, menggantikan posisinya dia, karena saya ingin untuk dikuburkan di samping sahabatku Abu Bakar dan Rasulullah. Permintaan itu langsung dikabulkan oleh Ibunda Aisyah tanpa pikir panjang, dan beliau merelakan itu diberikan kepada Umar
dan beliau dipindahkan ke Baqi. Peristiwa itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami, Pak. Ini satu riwayat saja, ini belum kita bedah riwayat-riwayat yang lainnya. Ini sudah memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kehidupan Islam itu mengatur detail betapa lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita dan kehidupan matinya kita. Makanya ketika kita mendapati ini, akhirnya kita paham, kalaulah orang yang meninggal dunia, lalu ketika kita dikuburkan, ya, di samping orang yang solih, itu bisa membawa kebaikan untuk kita dalam beberapa riwayat, apalagi ketika kita senantiasa memiliki seorang teman. Dan ketika kita berdoa tidak hanya melulu minta rezeki, dan kita kalau berdoa tidak hanya melulu fokus kepada istri dan anak kita, tapi juga kita berdoa, ya Allah, dekatkanlah aku dengan orang yang membantuku untuk mencintaimu, dan jauhkanlah aku dari orang yang justru menjauhkan aku dari rasa cintamu dan ridhomu di dalam kehidupanku. Karena ternyata Nabi tidak hanya fokus berdoa untuk keluarganya, Nabi tidak hanya fokus berdoa untuk istrinya, tapi Nabi berdoa, wa inni as'aluka hubba man yuhibbuka. Aku minta, ya Allah, cintanya orang solih, yang orang solih itu bisa mencintaiku, walaupun mungkin kita adalah pendosa, tidak sesolih orang yang mencintai kita dari orang solih. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya bisa paham. Itulah kenapa, Pak, dikuburkan di Baqi itu merupakan salah satu impian orang beriman. Ini kalau kita dikuburkan di Baqi itu, apabila meninggal dunia pada waktu umrah, itu dahsyatnya betul keutamaan, Pak. Makanya sampai Nabi bersabda kan, man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha fa inni ashfa'u lakum yaumal qiyamah. Siapapun di antara kalian yang mampu bisa untuk mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah. Karena aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian kalau kalian itu mati di kota Madinah. Dan sesungguhnya kalau kita mati di kota Madinah, dikuburkannya Baqi, Pak. Baqi itu separuhnya adalah para sahabat yang dikuburkan di tempat terindah setelah Masjid Nabawi, yaitu adalah Baqi. Makanya maaf, nanti kalau umroh, doanya dirubah, Pak. Jangan doakan selamat kembali ke tanah air. Doakan saya mati, ya nggak usah balik. Nah, itu yang benar. Karena ternyata ada salah satu di antara keluarga jamaah saya, Pak, meninggal di Madinah. Dikuburkannya di Baqi. Dan itu merupakan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada beliau dan kita ghibtah kepada beliau. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya kebutuhan kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan kita beribadah sendirian. Itulah hikmahnya kenapa Nabi Ibrahim ada Ismail. Itulah hikmahnya kenapa Daud ada Sulaiman. Itulah kenapa sesungguhnya Musa ada Harun. Dan itulah kenapa Rasulullah itu ada 10 sahabat yang dijamin surga. Kalaulah mereka orang yang sudah super di dalam keimanan, maksum dalam tindakan, ternyata mereka pun masih dikirimkan oleh Allah support system untuk membantu dan membackup keimanan mereka di dalam mereka beribadah kepada Allah. Padahal mereka sudah sempurna dalam imannya, super dalam takwanya. Ternyata support sistemnya masih dikirim oleh Allah untuk mereka, untuk membackup keimanan mereka. Loh, apalagi dalam kehidupan kita, Pak. Kita tidak bisa membiarkan kehidupan individualistis Jakarta merusak keimanan kita bahwasanya kita tidak membutuhkan teman di dalam perjalanan hidup. Tidak. Kita butuh teman. Dan kita butuh sahabat. Yang kiranya sahabat itu mencintai kita walaupun kadar ketakwaan kita tidak selayak sahabat yang kita cintai dan kita harapkan dia mencintai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kenapa masalah keimanan ini menjadi masalah penting walaupun di tengah kehidupan materialisme dan kapitalisme itu tidak penting, apalagi di dunia politik. Di dunia politik itu kan nggak ada teman, Pak. Yang ada adalah kepentingan abadi. Tidak ada teman abadi dalam dunia politik. Kalimat ini tuh kalimat paling toksik menurut saya. Dan kita disuruh memaklumi, mengaminkan. Dalam dunia politik tidak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itu sudah bermasalah. Tidak sesuai dengan culture-nya iman yang Allah ajarkan kepada kita. Iman mengajarkan kepada kita sesuatu yang berbeda. Teman yang solih itu tetap kita butuhkan. Dan itu tidak bisa terpisahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Karena yang kedua bahwasanya teman-teman yang solih ini sesungguhnya keberadaan mereka, dan ketika mereka mencintai kita, sampai ketika kita meninggal dunia, sampai kita disolati sama orang solih,
dan jumlah mereka itu minimal 40 orang yang mereka tulus menyolati kita, mendoakan kita ketika wafat, dan mereka kehilangan kita ketika kita meninggal dunia, menutup mata dan berkalang tanah dalam kubur. 40 orang yang mereka beriman, mencintai Bapak, Bapak mencintai mereka, dan mereka sedih ketika mendengar berita bahwasanya Bapak meninggal dunia, lalu dia tulus mendatangi Bapak, lalu menyolati Bapak, lalu mendoakan Bapak ketika dia merasa kehilangan dengan Bapak. Maka perhatikan, agama ini agama rahmat, dan agama ini di antara bentuk rahmatnya menebarkan persahabatan di antara orang beriman. Makanya sabdanya Rasulullah itu indah menggambarkan tentang persahabatan. Bagaimana kata Rasulullah? Man shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafahumullahu yaumal qiyamah. Kalau kamu meninggal dunia disolatin sama 40 orang, lalu 40 orang itu tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berbuat perbuatan yang murtad dari agama Allah, lalu mereka berdiri menyolati kamu, dan barisan mereka ada 40, minimal 40, apalagi dari 40, maka sesungguhnya kematianmu akan mendapatkan syafaat dari 40 orang solih yang mereka berdiri menyolati dirimu. Cek Pak handphonenya, ada nggak kira-kira 40 orang solih Pak, yang kiranya mereka perhatian dengan kita, hafal nama kita, tahu rumah kita, tahu keluarga kita. 40. Allah tidak minta banyak, karena Allah tahu circle yang terlalu luas itu justru membawa racun untuk kita. Circle Pak kalau terlalu luas toksik dalam culture-nya sunnah. Dalam Islam itu diarahkan oleh Imam Ibn Rajab, dalam Islam jangan terlalu luas bergaul, yang sedang-sedang saja. Kenapa? Semakin kamu terlalu luas berinteraksi, semakin kamu kelelahan untuk memenuhi kepuasan-kepuasan orang yang sebegitu banyaknya ketika mengenal kamu. Makanya dikenal orang itu tidak enak. Kenapa? Kriteria kepuasan mereka tentang kita beda-beda. Tapi kalau kita tidak terlalu banyak, lebih enak dan lebih mudah menjalani hidup. Maka dalam Islam tidak diminta 400, tidak diminta 200, yang diminta oleh Nabi 40 saja. Kalau kamu meninggal dunia kok disolati sama 40 orang yang solih, yang 40 orang itu tidak pernah berbuat syirik, dan mereka tulus mendoakan dirimu, dan ketika mendengar kematianmu mereka tergerak hatinya, lalu mereka menyolati dirimu dan mendoakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu, maka seketika 40 orang itu bisa memberi syafaat kepada hidupmu. Bapak, syafaat itu ada dua, ada syafaat khasah, ada syafaat amah. Syafaat khasah itu miliknya baginda Nabi, itu syafaat khasah, syafaat yang paling gede, paling agung, paling besar, itu syafaat khasah. Ada syafaat yang kedua namanya syafaat amah, syafaat umum. Syafaat umum itu datang dari selain Nabi. Syafaat itu fungsinya apa sih Ustaz? Pak, syafaat itu secara bahasa itu lawan dari ganjil. Itu namanya syafaat. Artinya kalau amalannya Bapak kurang, fungsinya syafaat menambahkan. Kalau ketaatan Bapak tipis, fungsinya syafaat menebalkan. Kalau amalan Bapak banyak yang belok-belok, kurang lurus, fungsinya syafaat meluruskan. Itulah syafaat. Ibaratnya saya pergi ke Surabaya, saya tidak punya uang Pak, kecuali uang 100.000 di kantong saya. Ya, saya ibaratkan tisu Pak, maaf saya tidak punya uang 100.000 dalam bentuk fisik. Maka kalau saya mau ke Surabaya Pak, uang di kantong saya tinggal 100.000, padahal saya harus tinggal di Surabaya selama 10 hari karena keperluan yang banyak. 100.000 di Surabaya 10 hari nggak cukup Pak. Makan saja warteg Jaya Bahari pakai telur 17.000, tehnya tawar, tehnya manis 20.000. Apal saya Pak, semua warung itu saya apal. Maka sesungguhnya nggak cukup kalau 100.000. Qadarullah Pak, ini ilustrasinya. Qadarullah Bapak akhirnya posting tiketnya ke Surabaya. Sudahlah 100.000 nggak ngerti deh nanti. Tiba-tiba ketika posting on the way ke Surabaya, lalu ada teman Bapak SMP yang dulunya pernah akrab dengan Bapak tinggal di Surabaya membaca postingan Bapak. Loh, kamu mau ke Surabaya ya? Dia nelpon kita. Iya. Ya sudah, kamu tinggal aja di rumah saya.
Rumah saya banyak kosong, kamarnya ada 17, pakai salah satu. Mobil saya ada 7, motor saya ada 21. Ini kantor Gojek ini kelihatannya. Pakai salah satunya. Dan makanannya, nanti makan aja di rumah. Istri saya itu makanannya enak sekali. Akhirnya kita ke Surabaya, Pak, uang 100.000 10 hari karena kita tinggalnya di rumah teman kita, teman SMP. Uang 100.000 kira-kira cukup atau lebih, Pak? Lebih. Itulah syafaat. Itu perumpamaan syafaat itu kayak gitu, Pak. Kenapa di dalam agama kita itu ada syafaat dalam kehidupan hari akhir? Karena besarnya rahmatnya Allah. Syafaat itu kalau dalam bahasa kasarnya ordal, Pak. Yang asalnya nilainya tidak cukup, interviewnya kurang, tapi gara-gara dia punya orang dalam di kantor itu akhirnya dia tetap diterima. Itu kasarannya. Maka syafaat itu ada syafaat khasah, ada syafaat ammah. Dan syafaat ammah itu salah satunya dari siapa? Teman. Dari orang yang menyolatin kita, Pak. Makanya kalau kita kenalan sama orang lalu akrab, kita berbuat baik, itu bukan berarti kita menjadi people pleaser, enggak. Kalau kita berbuat baik itu sedang menarik hatinya supaya dia memiliki rasa cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita ini pada dasarnya kalau kenalan sama orang itu sebenarnya sedang memilih dia dan mengatakan secara tidak langsung, kalau saya nanti meninggal, sholati ya. Walaupun Bapak enggak usah ngomong ini langsung ya, kenalan. Namanya siapa? Bambang. Ya sudah, saya kenalan ya, nanti sholatin saya, enggak usah terlalu jujur. Tapi intinya tuh di situ. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa agama kita selalu meletakkan masalah persaudaraan itu semuanya pahalanya besar, Pak. Semua amal kalau berkaitan tentang persaudaraan itu amalannya itu pahalanya gede sekali. Kita ketika menyatukan dan mengislah antara dua orang yang bertikai itu pahalanya lebih besar daripada sholat dan puasa. Makanya saya tuh bercita-cita mengislah polarisasi, walaupun saya tahu kerjaan saya berat. Yang sono ngomong Wahabi, yang sono ngomong Ahlul Bid'ah. Sampai kapan, Pak? Kayak saya ini kan kasihan, Pak. Kadang saya disebut Wahabi, kadang saya disebut Ahlul Bid'ah. Saya kadang minta ketegasan. Saya ini Wahabi atau Ahlul Bid'ah sih? Tapi orang itu juga nggak pernah ngasih ketegasan sama saya. Tapi kenapa amalan itu jadi besar? Karena membantu saudara. Karena perkara yang mengkuatkan persaudaraan itu amalannya besar. Bapak lihat ada satu hadis dari Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki Ansor yang masuk surga. Padahal tidak sholat malam. Kenapa dia bisa masuk surga? Karena hatinya bersih, tidak pernah hasad kepada muslim dan tidak pernah ingin berbuat dolim, dan kalau ada orang dolim kepada dirinya dia memaafkan. Semua amalan dalam konteks persahabatan selalu nilainya besar. Kenapa? Begitu. Karena agama ini agama rahmat, Pak. Kalau sama umatnya Nabi Muhammad aja kamu benci, sebagaimana kamu sama orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang kamu pelajari dari sunnah kalau hanya untuk membenci orang? Makanya akhirnya kenapa yang kedua sahabat ini penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita? Karena yang kedua persahabatan itu menjadikan mereka itu ketika menyolatin kita 40 orang atau Bapak dapat 50, dapat 60, dapat 70, dapat 80, Mak. Mereka yang menyolati dirimu itulah yang akan memberikan secara kolektif, akan menjadi poin-poin yang dikumpulkan oleh Allah memberikan syafaat. Dan ketika amal kita tipis menjadi tebal, amal kita kalau orang ditambahkan sebanyak kita memiliki teman-teman orang yang solih. Cek handphonenya, di antara ratusan phonebook yang kita simpan, adakah 40 orang yang termasuk circle satunya kita yang kita harapkan mereka lah yang datang kepada kita untuk nyolatin kita kalau kita meninggal dunia? Maaf ya Pak, ini subjektif, boleh ditiru boleh enggak. Saya punya kriteria teman itu ada 3. Ada circle 1, circle 2, circle 3. Circle satunya saya itu sekitar 40 orang, Pak. Yang saya takjub sama amal solihnya, saya kagum dengan ilmunya, saya kagum dengan komitmen sunnahnya, saya kagum dengan semangat persaudaranya. Itu jumlahnya ada 40. Yang saya maintenance hubungan saya dengan 40 orang ini. Yang saya paling harapkan kalau nanti saya wafat, walaupun mereka di Solo, di Boyolali, di Jawa Timur, mereka pasti datang. Itu ada 40, Pak. Nggak usah banyak-banyak. Circle yang kedua, yang lebih luas, orang yang membantu kita dalam kebaikan. Mereka merasakan manfaat dari kita, kita pun memberi manfaat untuk mereka. Yang ketiga adalah orang awam, Pak, atau orang biasa yang terkadang kita ketemu sesekali,
tapi kita tidak saling berpaling dan saling membuang muka. Itu ada circle yang ketiga. Dan yang keempat yang tidak termasuk 1, 2, 3. Ada yang membuang muka, ya enggak apa-apa. Kalau ada orang yang membuang muka, biarin Pak. Biasanya orang yang membuang muka itu ketemunya dengan orang yang mencari muka Pak. Nah, itu pas, itu sejoli. Maka sesungguhnya disitulah kita mendapati yang kedua. Kenapa kita berhajat kepada teman yang solih? Di tengah dunia yang begitu gampang hari ini kena fitnah, orang begitu gampang mereka saling menjatuhkan, hanya melihat video 1 menit menggambarkan hidupnya selama 40 tahun. Kan aneh. Kamu melihat kehidupan orang dari video 1 menit. Dari 40 tahun dia hidup. Ya, itulah setan. Tahrisnya itu luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, kenapa kita berteman sama orang solih sebelum nanti kita bahas apa yang kita lakukan? Yang ketiga, kenapa berhajat sampai Nabi mengatakan, wa ini as'aluka hubba man yuhibbuka. Yang ketiga, karena sesungguhnya orang-orang yang solih ketika mereka berkomentar kita adalah orang yang baik, kesaksian mereka menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi. Nabi pernah dalam satu peristiwa, Nabi duduk, Nabi sedang ngobrol dengan para sahabat. Ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat, lalu Nabi dilewati jenazah. Dilewatin jenazah. Lalu para sahabat mengatakan apa? Khairan. Jenazah ini orang yang baik. Maka seketika Rasulullah mengatakan wajibat. Diwajibkan untuknya. Lalu lewat lagi jenazah yang kedua. Lalu orang-orang para sahabat ketika dilewati sahabat itu yang meninggal jenazah itu, maka para sahabat mengatakan syarron, ini orang yang buruk. Maka Nabi mengatakan wajibat. Lalu akhirnya para sahabat itu bertanya kepada baginda Nabi sebagai sumber ilmi, dan ilmunya mutlak, bukan sifatnya ilmunya mutlak, bukan nisbi. Para sahabat itu nanya, ya Rasulullah, kenapa ketika engkau dilewati jenazah yang pertama, ketika kami mengatakan ini orang yang baik, maka engkau mengatakan wajibat, diwajibkan baginya. Lalu ketika kami dilewati jenazah yang kedua, lalu kami mengatakan ini orang yang buruk, engkau juga mengatakan wajibat, maka diwajibkan. Maka Rasulullah ketika ditanya itu seketika Nabi berkata, orang yang kalian komentari baik, wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Orang yang kalian komentari dengan orang ini buruk, orang ini jahat, orang ini dolim, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Hadis ini Pak, yang paling indah bukan di situnya, yang paling indah pada closingnya sabda ini. Apa closingnya? Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian itu saksi-saksi Allah untuk teman kalian di atas muka bumi. Jadi Bapak kalau meninggal dunia, teman-teman kantornya yang baik berkata, loh Bambang meninggal? Iya. Lalu kita seketika ngirimkan pesan kepada keluarganya, nah Pak Bambang itu temannya saya di kantor, dia orang yang baik, ketika saya dulu utang beliau yang membayarkan hutang saya. Kesaksian orang itu baik menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi. Inilah perkara yang menjadikan kita semakin mengerti kenapa manusia itu berhajat kepada teman-teman yang baik dan teman-teman yang solih. Dan kenapa ini bukan perkara anjuran, tapi ini menjadi sebuah kewajiban. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah bersama dengan orang yang benar. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berkumpul? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berteman? Dan kenapa Allah menebalkan pahala-pahala yang besar ke dalam kehidupan sunnah supaya kita menikmati persahabatan kita dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang solih, karena ternyata membawa dampak besar dalam kehidupan kelak di akhirat. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, ana yakin hadisnya ini sudah sering disampaikan para ustadz. Dalam hadis yang diriwayatkan secara sahih dari Imam Ahmad, ada orang-orang yang nanti ketika di surga, sudah begitu lama mereka di surga, tiba-tiba mereka merindukan, aina haula yusalluna ma'ana yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, orang-orang yang dulu membersamai kami dalam sholat, puasa dan amal solih tidak kami jumpai di surga ya Allah. Lalu seketika Allah menjawab, haula finnar,
Teman-teman yang kamu tanyakan fulan itu yang dulu nemenin kamu sholat, nemenin kamu puasa, mereka di neraka. Lalu Allah melihat para penduduk surga dan memberikan rahmat. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min iman. Sudah, karena kamu itu rindu kepada teman-temanmu itu, masuklah kamu ke neraka. Neraka itu, Pak, tidak bisa membakar 3 orang. 1, tidak bisa membakar orang yang darahnya menetes membela kalimat Allah dengan ikhlas. Neraka tidak bisa membakar. 2, air mata yang pernah jatuh karena takut kepada Allah, api neraka tidak bisa membakar. Termasuk orang yang sujud. Yang ketiga, orang yang dari surga masuk ke neraka karena mereka ingin memberikan syafaat. Neraka tidak bisa berdaya untuk membakar para penghuni surga ketika masuk ke neraka, termasuk malaikat. Makanya maaf, narapidana neraka itu ada 2 di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mereka khalidina fiha, kekal di dalam dan tidak ada kesempatan untuk keluar walaupun sedetik. Dan mereka lah yang nanti akan mendapatkan sebuah kalimat yang paling horor ketika Allah mengatakan ikhsa'u fiha wala tukallimun. Diam kamu di neraka selama-lamanya, jangan bicara. Nah, itulah kalimat paling menakutkan bagi penghuni neraka. Orang yang kekal di dalam neraka tandanya apa? Seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung jempol semuanya terbakar oleh api neraka. Ada yang kedua, Pak, narapidana sementara berdasarkan dosanya. Ini namanya mu'aqqad, sementara. Siapa itu yang menjadi penghuni neraka sementara? Yaitu orang-orang yang tidak sampai melakukan dosa yang menyebabkan kekalnya di dalam neraka. Malaikat bagaimana membedakan? Membedakannya cuma dengan 1. Kalau seluruh orang dibakar dari ujung kepala sampai ujung rambut, berarti dia kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah keluar. Tapi kalau ada orang masuk neraka tapi seluruh tubuhnya dibakar kecuali wajahnya masih bercahaya wajahnya, dan cahaya itu tidak bisa dibadamkan oleh gejolak api neraka, ini orang yang sementara saja di dalam neraka. Dan ada saatnya nanti mereka keluar dari neraka menuju kepada rahmatnya Allah di surga. Makanya nanti, Pak, di surga ada manusia yang memasuki surga berpredikat al-jahanamiyun. Siapa itu al-jahanamiyun? Residivis neraka. Jadi mereka awal-awal masuk surga itu mendapatkan panggilan al-jahanamiyun. Inilah orang yang masuk surga tapi mencicipi neraka dulu. Lalu setelah mereka di surga nanti mereka berdoa, ya Allah, cabutlah panggilan itu dari kami. Dan Allah yang mencabutnya dan tidak ada lagi panggilan itu. Ini sekelumit tentang neraka. Semoga Allah melindungi kita dan memelihara kita di neraka. Maka tadi akhirnya penghuni surga masuk ke dalam neraka, mereka mengeluarkan teman-teman mereka yang imannya seberat 1 dinar. Mari kita bedah dalam kalkulasi gramisasi. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya jualan dinar, jadi saya tahu. Ya. 4,25 gram. Bapak bisa bayangkan amal apa yang kira-kira pahalanya cuma 4,25 gram. Sambilkan contoh. Bapak sholat sunnah fajar. Itu dunia dan seisinya, Pak. Itu sholat sunnah fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kita zikir pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu sebagaimana kita membebaskan 4 budak. Lah Allah itu menyampaikan kepada penghuni surga yang merindukan teman-teman mereka dulu. Mereka berkata apa? Allah berkata apa? Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min iman. Keluarkan itu temanmu. Kalau imannya seberat 1 dinar. Berarti ya amalnya itu dikit banget, Pak. Tapi itu pun tetap mendapatkan rahmat. Dan Allah memberi syafaat. Dan Allah mengizinkan. Karena dalam syafaat itu membutuhkan apa? 2 setidaknya. Allah memberi ridho kepada orang itu memberi syafaat. Dan Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat. Selama orang itu beriman tetap mendapatkan syafaat. Dikeluarkan, Pak, teman-teman yang mereka itu dulunya berteman sama orang solih. Walaupun iman mereka itu seberat 1 dinar. Ternyata masih tersisa teman-teman mereka yang imannya setengah dinar. Setengah dinar itu berarti 2,20 gram.
Lalu Allah berfirman kembali yang kedua, akhrijuhum mimman kana fi qalbihi nisfa miskala dinar min iman. Keluarkan temanmu kalau imannya itu setengah dinar. 2,20 gram. Dikeluarkan lagi. Dan itu menunjukkan kepada kita, saking begitu rahmatnya Allah, sebagian dari kita nanti masuk surga. Bukan karena sholatnya kita saja, bukan karena puasanya kita saja, tapi ketika kita membangun bonding di atas keimanan dan ketakwaan kepada orang, walaupun dia lebih solih daripada kita, tapi kita mencintainya dan dia ternyata mengingat nama kita, itu pun bisa menjadi sebab selamatnya orang dari adabnya Allah dalam kehidupan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita tadi mengatakan, saya soroti, tidak ada teman abadi. Ini kalimat paling sombong. Karena orang yang beriman itu perlu teman, dia perlu sahabat, Pak. Kepentingan pasti kita tinggalkan, Pak. Yang tersisa adalah teman-teman solih yang mereka mengingat kita di dalam kebaikan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami tidak akan sempurna keimanan kita dan rasa kita untuk mendapatkan cintanya Allah sampai kita mendapatkan cintanya orang-orang yang mereka itu membantu kita di dalam kita mencintai Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Ini part yang pertama. Yang kedua yang akan kita bahas, apa yang harusnya kita lakukan untuk bisa mendapatkan teman yang solih. Ini ada 8 poin, Pak. Apa yang kita lakukan supaya mendapatkan teman-teman yang solih. Tapi waktunya sudah jam 1. Sabar, lain waktu kita bahas di kesempatan yang lebih lapang. 8 perkara yang kita lakukan supaya kita memantaskan diri kita mendapatkan syafaat dari teman yang solih. Semoga Allah memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak sombong. Kita boleh, Pak, dan kita wajib mengambil pendapat yang paling kuat. Tapi bukan berarti kamu sombong dengan pendapat yang kamu pilih, lalu kamu merendahkan pendapat orang. Sunnah menjadikan kita bersahabat. Sunnah tidak pernah menjadi alasan kita bertikai dan bermusuhan di antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Mari kita tutup. Sudah jam 1. Semoga Allah menuntun kita kepada perkara yang Allah cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.